Gimana perasaan lu waktu itu? Hancur sih, bener-bener kayak sampai nangis sih. Soalnya ini kayak impianku selama ini dan apa ya, kayak hilang aja gitu. Dan semua teman-temanku yang di US tuh taunya aku balik ke Indonesia ini untuk main film. Papa mamaku juga taunya gitu. Dan schedule-nya tuh sebenarnya rada berantakan ya, karena setiap kali tanya kapan nih jadwal reading, nggak bisa di-decide nih. Jadi akhirnya selama seminggu di Jakarta itu kacau semua scheduleku. Cuman kalau masalah namanya kenapa miliarder muda Indonesia, mungkin banyak yang di sini nggak tahu juga ya. Mungkin dipikirnya kayak, oh ini yang ngomong miliarder nih. Ya kan, tapi bukan itu tapi sebenarnya. Emang niatnya apa? Jadi kalau nonton Netflix itu bukan pakai laptop lagi, tapi di pakai bioskopnya mini rumah bioskopnya, lu. ya. Terus kursinya itu pengennya yang kursi pijat. Oke. Jadi tahu kan yang kursi pijat kan? Nah itu pengennya kayak gitu-gitu. Oh gitu. Punya garasi yang muat 6 mobil. Oke. Tapi itu dari investasi bodong atau gimana? Jadi yang pertanyaan yang kenapa pilih Amerika udah terjawab nih ya, karena terinspirasi kan, makanya kesana lah, kuliah lah. Dan ngambilnya pertama kan jurusan coding nih, pemrograman gitu kan, informatics, karena memang sama sekali gak ada kepikiran mau jadi apa. Betul. Nah tapi pas nyampe sana nih 2017, 3 bulan awal tuh bosen banget. Karena masuk itu kan dari college, bukan langsung ke universitas kan. Jadi saking bosennya tuh, saking gabutku tuh kayak setiap hari pasti main game doang. Kalau nggak nonton Netflix, kalau nggak jalan-jalan ke bioskop sama temen. Akhirnya kepikiran lah, harus ada sesuatu nih. Disibukkan diriku kan. Akhirnya ngambil job waktu itu sebagai asisten dosen. Tapi sebagai asisten dosen. Gimana tuh waktu itu kalau asisten dosen? Asisten dosen sebenarnya saya cuman kerjanya 3 bulan. Karena jujur aja mentalku nggak kuat gitu loh. Ini ada satu cerita lucu nih. Pada saat asisten dosen. Jadi pada saat itu kan yang aku ajar ini adalah matematika rendah. Jadi bukan yang kalkulus atau apa ya. Ini kayak masih aljabar gitu. Jadi rata-rata siswa yang datang ke tempat pembelajarannya itu yang udah tua-tua, yang kayak umur 40, 50. Karena itulah hebatnya orang US ya, walaupun mereka udah tua-tua, mereka ada keinginan untuk belajar terus, bahkan mereka masih mau kuliah untuk memperbaiki masa depan. Datanglah tuh nenek-nenek kan gitu. Nah, ini nenek-nenek nih kalau misalnya diajar, dia yang malah marahin balik. Bisa diajarin kayak, ini gini ya caranya gini. Dia bilang, enggak, bukan gini caranya. Wah, jadi saya gak kuat mental. Cuma masa saya ngajar tapi saya yang dimarahin sih. Nenek-nenek tapi yang gak ngajarin ya. Nenek-nenek yang gak ngajarin, nenek-nenek gitu. Nah, beda cerita kalau misalnya lagi ngajar di kelas mah enak. Misalnya dosennya lagi berhalangan, kita ngajar di kelas ya itu gak ada masalah. Tapi kalau udah masuk di private kelasnya gitu, akhirnya 3 bulan saya keluar Nal. Dari ini. Karena itu gak kuat mental karena kayak dimarah-marahin tuh sama nenek-nenek ini, sama yang orang-orang yang ini. Masa guru kita yang dimarahin sih? Namanya kita yang ngajar kok. Berarti ke depan itu kalau saya mau kalahin mentalmu, saya bikin rumah situ nenek-nenek semua aja. Enggak Sam ya? Enggak. Mental aja nenek-nenek. Jadi semua teman-teman yang masuk di ini nenek-nenek. Nah, setelah saya keluar nih dari yang asisten dosen ini, saya kerja lagi sebagai apa ya, bisa dibilang kayak mama kos gitulah. Kayak bapak kos di Amerika gitu. Kamu kerja di situ? Iya, tapi kan berarti memang kamu itu udah mulai melek cari uang juga di sana ya? Iya, pokoknya nyampe sana 2017 itu, pokoknya langsung ikut volunteer, ikut apa, karena yang saya sikat itu pengen resume saya itu bagus. Jadi biar saya nanti apply-nya ke universitas itu bisa masuk yang universitas bagus. Karena di Amerika itu kalau transfer ke universitas itu bukan cuma dilihat nilai. Temenku banyak banget yang nilainya bagus-bagus, ada yang 4 sempurna, tapi mau masuk ke universitas bagus tetap ditolak. Gitu. Jadi yang dilihat itu bukan hanya sekedar nilai, tapi sosialnya juga. Makanya saya tuh pas di situ tuh banyak banget ikut organisasi. Saya sempat juga bangun sebuah komunitas di college. Namanya kan nama college saya kan Edmonds Community College. Nah, saya buat itu Indonesia Club. Jadi khusus untuk orang-orang Indonesia yang ada di Edmonds. Kita kumpul semua, kita bikin event, dan saya presidennya waktu itu. Ini dikit-dikit banget yang tahu cerita kayak gini-gini nih sebenarnya. Ini baru saya bongkar semuanya di sini nih. Dan pada saat itu gimana? Udah jadi hilang itu komunitasnya atau enggak? Jadi setelah dari saya di estafet diterusin dari bawahnya lagi. Keren banget sih ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya saya ini cukup sangat aktif di dalam Edmonds itu, sampai banyak banget di resume saya itu bener-bener banget padat gitu loh, karena memang banyak hal yang saya lakukan gitu. Nah, waktu yang jadi bapak kos itu juga saya harus jadi kalau kita itu kan ada bertujuh ya waktu itu ya. Jadi satu orang itu biasa shiftnya itu 24 jam. Jadi kalau misalnya jam 3 subuh ada yang nelpon, ya mau nggak mau harus bangun. Misalnya dia ketinggalan kunci atau apa. Nah gitu. Nah, singkat cerita nih, udah ada nih pekerjaan-pekerjaan. Berarti kamu dibayar berapa di situ waktu itu? Kalau untuk yang pekerjaan itu 1 bulan
bisa sekitar 12 juta. 12 juta. 12 juta lah. Oke, lanjut. Nah, singkat cerita nih, walaupun udah ada pekerjaan-pekerjaan samping ini, tetap ada yang kurang gitu loh. Akhirnya karena saya tahunya ini saya anaknya cerewet juga, akhirnya saya decide lah, pokoknya saya mau bikin video untuk dokumentasiin diri di US. Maka kenapalah konten pertamaku tuh vlog di YouTube. Tujuannya tuh bukan buat viral, karena waktu itu mau upload konten ini ke tempat mana, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Biar orang lihat terus gitu loh, biar kayak tersimpan selamanya lah, dan biar sampai 10 tahun ke depan tuh bisa ngeliat, ternyata aku di Amerika itu 10 tahun yang lalu tuh kayak gini loh. Akhirnya buatlah kita konten vlog pertama, yaitu konten Halloween. Waktu itu kostum Halloween, jalan keliling kampus pakai kostum Donald Trump, waktu itu masih presiden. Viral lah itu. Nggak langsung viral sih, yang nonton kayak 500 orang, tapi dengan jumlah subscriber 10 orang ya tetap senang dong. Iya, karena 500 orang yang nonton. Iya, dan naiknya ya nggak ada, tetap gitu-gitu aja followernya, dan kayaknya udah ngonten sampai bulan keempat, bulan ketiga gitu, setiap hari rutin upload. Itu yang nonton tetap dikit, dan yang subscribe tuh tetap dikit. Sampailah ada satu masa saya tuh bikin email palsu 100, terus subscribe ke diriku sendiri. Oh gitu. Jadi pada saat mau posting langsung like. Iya gitu. Oh itu strateginya satu ya. Sehingga bisa dapat 1,3 juta ya. 1,5 juta. 1,5 ya, sorry ya Sam ya. 1,5 juta subscriber cuman di YouTube. Di awal tuh benar-benar memang berat banget gitu loh. Saking beratnya itu konten vlog ini gak jalan. Akhirnya kayak berat badanku enggak sih? Lebih berat badanku. Enggak usah. Nah, saking bingung itu mau konten apa, akhirnya tukar-tukar konten terus tuh. Konten prank, konten horor, konten challenge. Dan kamu viralnya tuh yang ini enggak sih? Yang bule-bule itu. Ya, tapi sebelum itu udah viral duluan. Jadi konten pertama aku yang viral itu konten horor. Horor. Ya, jangan pernah telepon nomor ini. Itu judulnya. Konten kedua aku yang viral tuh yang prank call mama hamil. Oh gitu. Ya, jadi aku telepon mamaku nih dari Amerika kan. Berarti aku hamilin cewek gitu. Oh gitu. Berarti kamu memang anaknya juga lulusan prank-prank gitu ya, prankster ya. Segala jenis konten udah aku bikin, udah aku buat waktu itu. Sampai akhirnya lah, karena gak adanya personal branding ini, makanya viewsnya gak stabil. Kadang tiba-tiba jebret, kadang tiba-tiba trending, kadang tiba-tiba habis. Karena tiba-tiba gitu. Akhirnya singkatnya 2019 ketemulah yang konten reaksi orang luar negeri itu. 2019. Nah, itu sampai trending ke 18 kalau nggak salah gitu. Tapi 2019, 2020, 2021 itu sepi banget karena konten reaksi orang luar negeri itu hilang karena Covid ya. Cuman ada satu momen nih Nalia yang ini gimana? Sedikit orang yang tahu nih tentang ini. Jadi ada satu masa nih di Desember 2019, Desember 2019, subscriberku itu kan udah 120.000 di YouTube nih. Nah terus tiba-tiba adikku yang paling kecil yang si Josh itu, yang pokoknya paling kecil lah, dia waktu itu masih umur 7. Dia datang ke aku tuh, dia bilang, kok boleh nggak aku bikin konten di channelmu? Terus dalam hatiku, nih bocil ngapain datang-datang, terus dia kayak maksa gitu loh, kayak mau gitu kan. Terus kayak ya udahlah kalau gitu, kumpul lah aku sama timku kan. Apa nih konten yang bagus untuk ini bocil masuk ke kontenku kan. Nah timbullah ada satu ide di mana kita mau buat prank. Pranknya itu adalah prank call anak kecil pacaran di tengah mall. Lalu? Jadi kita tuh pergi ke mall yang paling ramai di Makassar, Trans Studio Mall. Kemudian konsepnya itu adikku tuh bawa handphone gini, terus dia nelpon gitu kan. Halo sayang, apa kabar gitu. Terus di tengah-tengah kerumunan ibu-ibu. Lalu. Pecah dong reaksinya. Karena kan anak kecil umur 7 tahun loh. Terus tiba-tiba pas dia udah matiin HP-nya, beneran datang temen ceweknya. Udah kita siapin segitu detailnya. Datanglah temen ceweknya, pergi bareng gitu, pergi gitu. Pecah dong. Nah, gak expect apa kita upload. Pecahnya seperti apa itu waktu itu? Reaksi ibu-ibunya yang kayak, iya anak kecil udah pacar-pacar, siapa yang ngajar gitu. Berarti di YouTube-nya Sam ada ya? Ada di YouTube-ku. Ada. Nah, pas udah selesai kita take, langsung diedit sehari, besoknya upload di YouTube-ku. Itu gak ada yang expect. Tau gak views-nya berapa? Sampai berapa? 5 juta kalau gak salah. Itu dalam 3 hari naik 100.000 tuh. Karena memang pada saat itu masa-masa prank-prank juga nggak sih di tahun-tahun itu ya? Gak tahu juga gimana, tapi benar-benar dalam 3 hari itu langsung pokoknya sehari naik 30.000, sehari naik 30.000. Itu subscriberku. Jadi kayak di 2018 ini. Kejadian 2018 bukan 2019. Jadi waktu itu tuh channel YouTubeku itu sebagai channel dengan pertumbuhan tercepat subscriber ke-8 di Indonesia. Jadi langsung di atasku tuh Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, apa semua gitu. Dan nyusulin hal ya.
Ya silahkan. Terus ya tapi itu salah satu kontenku yang viral gitu kan sama reaksi luar negeri. Tapi konten seberapa kaya ini itu sampai tembus trending nomor 1 di YouTube. Iya, saya lihat banget itu. Itu yang benar-benar saking viralnya ini seberapa kaya itu saking merindingnya juga tahu. Iya. Tahu gak sih kenapa tiba-tiba seberapa kaya ini dari trending 1 bisa turun ke trending 2? Karena tiba-tiba di hari itu ada grup boyband yang upload lagu. Iya, coba dia mana aku tahu kan dia upload lagunya di hari yang sama aku trending. Coba dia uploadnya besok atau apa? At least bisa lama dulu di atas trending 1. Tapi gara-gara Korea ini langsung turun ke trending 2 lah. Iya. Berarti kamu harus collab sama yang Korea itu. Iya betul. Supaya trending 1. Betul ya nggak sih? Enggak, Sam. Ini saya kepo banget sebenarnya. Banyak juga yang kamu kepo ya? Iya, makanya saya nanya-nanya. Iya. Undang Sam lah di sini ngobrol bareng Rinaldi. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Masuk. Ini Sam, kamu itu pernah gak sih ngalamin kayak gak ada duit gitu? Karena konten itu kan seberapa kaya gue gitu, seberapa kaya orang lain. Dan bahasnya tentang kayak, gue itu setiap tahun lah minimal 500 juta penghasilannya gitu. Ya maksudnya ada hal yang mungkin orang-orang gak tahu gitu. Sama halnya dengan saya gitu. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah cerita di balikku memang kayak gimana. Jadi memang orang-orang udah tahu lah pasti saya juga ada hal yang kayak nggak ada duitnya gitu. Kalau Sam sendiri gimana? Soalnya saya ngelihat kayak ini nggak pernah deh nggak ada duitnya gitu. Oke, jadi pertama-tama harus diakui nih ya kalau aku ini lahir dari keluarga yang yang berkecukupan dan lebih dari cukup, makanya bisa sampai sekolah ke Amerika kan. Karena banyak mungkin yang bertanya mungkin teman-teman apakah beasiswa atau biaya sendiri. Aku itu biaya sendiri. Karena jujur aja beasiswa untuk S1 di Amerika itu sedikit banget dan hampir nggak ada. Kalau S2 banyak. S2 mah gampang untuk dapat ke Amerika, tapi kalau S1 itu hampir nggak ada. Dan biaya total aku keluarin selama 4 tahun di Amerika ini itu kurang lebih 2 miliar. 2 miliar? Ya, untuk uang. Tapi kan udah balik modal kan? Ya, itu jangan bahas dulu itu lah. Lanjut. Nggak ada itu. Nah, jadi memang gimana caranya bisa sampai kalau sekolah di sana ya keluarga aku ada yang membiayain lah. Makanya sebenarnya kalau dari kecil itu apapun yang aku mau pasti bisa dapat. PlayStation dan lain sebagainya, dan itu mungkin yang buat juga karena semua hal yang aku mau itu bisa aku punya, jadinya tuh mentalku tuh bukan mental yang kayak royal, bahkan mental lebih hemat sebenarnya, apalagi udah kenal dunia investasi. Itu duit di bangku itu nggak pernah lewat dari 10 juta. Gitu. Jadi setelah bayar gaji pegawai potong, pasti yang tersisa itu cuma 10 juta. Yes, sisanya tuh diinvestasikan langsung ke saham, apa semualah kripto apa, nggak pernah lewat dari 10 juta, pasti langsung habis. Nah itu yang buat walaupun sebenarnya pada saat momen sekolah ini 4 tahun, duitku tuh sebenarnya di Amerika tuh udah ditaruh banyak banget langsung. Dan kalau habis boleh minta gitu loh. Tapi justru aku tuh bahkan yang sampai pernah di zaman COVID ya, karena aku tahu aku tuh susah banget. Aku tuh pernah yang sampai kayak tinggal di rumah temanku di kamar kecil satu. Tunggu, itu susahnya gimana? Nah, karena kan kontenku di pas masa COVID ini udah nggak jalan. Udah nggak bisa bikin reaksi orang luar negeri lagi nih. Akhirnya sempet yang kayak ada momen di mana aku tuh udah nggak bisa gaji pegawaiku lagi. Padahal sebenarnya kalau aku mau minta dari orang tua atau apa tuh sebenarnya bisa gitu loh untuk gaji mereka dan sebagainya. Cuman waktu itu memang aku yang kayak udahlah, aku tuh nggak mau jadi beban keluarga lah. Aku pengen sendiri gitu loh. Jadi pernah ada masa di mana aku tuh sampai tinggal di kamar kecil sama temanku tuh bertiga kita tinggal, sampai yang tadinya anggaplah biaya sewa apartemen ini yang tadi aku bilang 15 juta tuh itu kita bayarnya cuma kayak 3-4 juta. Gitu. Terus semuanya kita masak. Jadi kita beli masak-masak. Karena bareng-bareng ya sama teman-teman yang lain. Iya, langsung kita bener-bener ini deh masak yang murah-murah. Ayam kan itu anggaplah 1 pak ini udah 100.000 tuh. Itu dimakan 3 hari. Bener-bener sampai sehemat itu. Terus pernah juga yang kayak pokoknya masa paling susahku itu di 2019 pertengahan sampai 2021 pertengahan sebelum tukar branding ke bisnis. Itu momen yang kayak bener-bener endorse itu gak ada. Terus kerasa banget ya kayak pokoknya AdSense itu yang tadinya anggaplah jangan disebut lah ya. Pokoknya AdSense yang tadinya banyak tiba-tiba langsung jadi cuman 2 juta per bulan. Itu benar-benar kerasa banget. Ditambah dengan timku yang aku harus bayar puluhan juta, itu minus. Jadi tabungan yang udah didapat di ini tuh akhirnya bayar untuk mereka gitu loh. Sampai akhirnya ada satu masa aku harus di set untuk pecat satu mereka. Walaupun berat banget aku mecatnya waktu itu. Cuman sekarang dia udah aku tarik kembali soalnya udah bisa bayar lagi. Karena udah bareng seminal ya? Hah? Udah bareng sama Inal. Udah bareng sama Inal. Lancar semuanya. Iya, kayaknya kamu pengen pesugihan ya? Oh gitu ya. Oh iya. Gitulah. Saya kepo lagi. Apa? Bagaimana sih kamu melihat bukan melihat sih.
impression lu ketemu sama gua gitu? Awalnya itu juga pas ketemu aku yang ngechat ya ternyata. Aku yang ngechat gitu. Soalnya aku tuh orangnya pas di 2019 2000 ya benar 2000 sebelum 2019 aku tuh orangnya solo banget. Jadi bener-bener aku nggak mau collab sama orang dan karena aku nggak ngerti sama sekali tentang apa sih arti di dalam sebuah dunia perkontenan ini. Sebenarnya intinya itu apa sih yang kita cari dalam situ tuh apa gitu. Dan setelah berjalannya waktu udah hampir 5 tahun aku ngonten, intinya itu cuma satu sebenarnya, koneksi. Karena dari koneksi inilah muncullah nanti adanya job, adanya apa, adanya uang, itu semua awalnya dari koneksi. Nah, kalau misalnya waktu itu aku bener-bener solo, gak mungkin lah bisa kolaborasi sama yang temen-temenku yang banyak ini yang luar biasa kayak Jerome, Bobon, Denny Sumargo dan lain sebagainya. Nah karena akhirnya aku udah ngerti nih, oh intinya itu kolaborasi tuh. Akhirnya aku udah mulai banyak chat orang-orang lain, banyak termasuk Lainal. Jadi pas saat aku chat kamu waktu itu tuh aku pengen cuman menjalin sebuah koneksi aja, mungkin kedepannya bakal jadi apa. Dan ternyata benar, gak sia-sia kan. Iya gak sia-sia. Akhirnya waktu itu setelah kayak, kan waktu itu aku punya manajer nih. Semoga dia gak nonton deh ya. Tapi jujur aku lumayan kecewa. Kayaknya saya harus upload terus deh nanti. tapi waktu itu lumayan kecewa lah dengan mantan manajerku ini karena dia bener-bener nggak nyari brand. Dia juga nggak terlalu membawa dampak besar lah terhadap pertumbuhanku di perkontenan dan dia hanya murni admin aja dan dia potong gede 20% kalau nggak salah waktu itu. Jadi akhirnya dari sana juga kok ini tetap sepi ya walaupun ada manajerku tetap sepi. Ya udah akhirnya gak tau kenapa aku tuh kayak ngelihat kayak kamu nih kayak punya youth apa gitu kan waktu itu. Terus kayaknya Inal ini kayaknya siapa tahu punya teman jadi manajer atau apa gitu juga. Ya udahlah, aku telepon lah waktu itu malam. Nal, punya gak teman yang mau dijadiin manajer atau kamu sendiri? Dan pada saat itu saya bilang, saya aja yang jadi manajer. Saya kaget dong. Ini orang ngapain sih mau jadi manajer? Emang dia beneran manajer? Gak percaya juga waktu itu. Iya. Iya, karena ini orang kan udah gede kan. Dia juga konten kreator. Kenapa dia mau jadi manajer? Gitu. Tapi ya ternyata setelah dijalani ini, oh ternyata kamu ini juga punya agensi, manajemen dan udah banyak kenal sama agensi juga yang membuat ya sampai sekarang gitu. Kenapa sih gue nanya itu? Kenapa? Karena saya mau kasih tahu kalau ternyata Inal itu punya agensi juga. Enggak. Jadi saya juga tapi itu tadi belum menjawab pertanyaan loh. Belum. First impression-nya kan? Gimana? First impressionku ya netral aja sih, nggak ada apa-apa sih kayak. Berarti netral aja. Berarti baik nggak orangnya? Ya baik. Gitu. Tapi setelah aku tahu lebih dalam lagi ternyata Inal ini dermawan banget. Oh masya Allah. Iya. Dermawan kayak gimana? Kayak misalnya nih. Nggak bohongin Samuel ini bohongin. Di jalan nih. Tiba-tiba lihat ada yang lewat jual makanan, dia langsung beli aja nih kasihan gitu. Itu kayak, gitu. Itu hal yang positif menurutmu? Positif banget walaupun uang yang dipakai bayar itu pakai uangku juga. Iya sih. Cuman ya enggak apa-apa sih. Kan namanya niatnya iya. Tiba-tiba kayak mau ngasih tapi kayak enggak ada uang kecil nih, uang 100.000 doang di kantong. Ada uang kecil saya mah. Susah soalnya sama ini uangnya merah semua. Yang coklat sama yang abu-abu enggak ada. Uang parkir pakai merah juga nih lama-lama. Enggak ini bercanda nih Sam ini ya. Tapi memangnya kemarin ya kita jalan ya. Ya gitu. Kamu udah punya jodoh? Hah? Belum. Dan mau disariin jodoh. Guys, jadi Sam ini belum punya jodoh. Tuh kan saya ini grogi gitu. Karena kamu juga gak punya jodoh. Iya sama sih. Sama ya. Iya kan Sama. udah ini. Iya. Udah itu. Tapi udah memang ini, sekarang itu. bukan lagi pengen buat punya jodoh juga sih, lebih pengen sendiri aja. Dan pengen menjalani hidup fokus ke karir aja dulu sekarang. Oke. Tuh dari lu sendiri ada nggak sih pesan buat teman-teman nih yang nonton ngobrol bareng Rinaldi? Kan biasanya tuh teman-teman di sini banyak yang ngasih apa ujangan gitu. Kalau kamu deh boleh deh kasih ujangan juga. Guess. Oh, enggak gitu. boleh terserah kamu. Oh, enggak. Yang pertama. Enggak, ini apa sih pesan untuk apa? Pesan buat anak muda gitu. Yang siapa mau tahu apa? bisa jadi seorang Sam gitu yang maksudnya rezekinya mirip sama Sam kah atau kayak bisa melebihi Sam. Coba pesannya seperti apa nih buat mereka? Ada satu quotes yang bagus banget ya sebenarnya. Ini sebenarnya pesan dari papaku juga ya. Apa tuh? Dia ngomongnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kamu pengen untuk jadi orang yang luar biasa atau setidaknya di atas rata-rata, kamu juga harus melakukan sesuatu yang di atas rata-rata juga. Misal, orang biasa itu anggaplah kerjanya 5 jam sehari. Nah, kalau kamu mau di atas rata-rata mereka, kamu harus kerjain 8 jam sehari. At least
di atas 3 jam daripada orang rata-rata. Nah pasti hasilnya juga itu akan di atas rata-rata. Itu yang bener-bener aku pegang banget tuh. Jadi pada saat aku kuliah, orang rata-rata ngapain? Kuliah ya kuliah aja. Tapi aku nggak, sambil kuliah, sambil punya organisasi, sambil punya part time job, sambil bikin YouTube, dan semua itu dituainya sekarang gitu loh. Makanya sekarang kalau ada orang yang bilang enak ya jadi Sam ya sekarang, cuman ngomong dikit-dikit udah dapat duit, endorse dan lain sebagainya. Tapi kan perjuangan kita tuh nggak langsung, nggak ada instan gitu loh. Kita juga berproses. Bahkan di dalam proses itu sebenarnya juga sampai berdarah-darah. Pernah depresi, dan depresinya bukan dalam waktu 1-2 bulan, 2 tahun bos. 2 tahun benar-benar di bawah banget. 2019 tengah sampai 2021 tengah. Jadi kayak benar-benar kalau misalnya orang yang berpikir enaknya sekarang seberapa kaya viral di mana-mana, orang tahu seberapa kaya dan sebagainya, ada prosesnya sampai kenapa bisa ketemu juga nih seberapa kaya dan ada waktunya. Nah tinggal bayangin aja ya, kalau misalnya di momen 2019 itu aku nyerah, tiba-tiba kayak udahlah kayaknya udah habis lah masaku gitu. Berarti kan. Jangan pernah menyerah juga. Ada cobaan gitu. Ya, jalani aja terus gitu. Kalau yang penting konsisten sih. Konsistensi itu kunci dari segalanya sebenarnya. Kalau kita terus konsisten gitu. Itu jauh lebih baik sebenarnya daripada kayak baru buat A, baru beberapa bulan pindah lagi ke B, baru ini pindah lagi nggak akan tumbuh. Itu kayak anggap aja itu kayak pohon nih. Kita mau tanam, kita tancap gini di tanah, udah berakar, kita cabut tuh akarnya. Kita tempel lagi. Ya gak bisa sampai kapan nih pohonnya bertumbuh. Kita biarin aja dulu di dalam nih akarnya, kita siramin dia terus sampai akhirnya dia bisa bertumbuh. Gitu. Ada bunga, ada buah. Betul. Gitu ya. Dan buahnya ini manis. Itu bisa dibagikan ke orang-orang. Jadi dampaknya itu bukan cuma kita, tapi untuk orang-orang juga. Luar biasa memang miliarder muda Indonesia. Seberapa kaya Samuel Chris gitu. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol Sam, dan semoga bisa ngobrol lagi dengan karya-karyanya yang luar biasa. Kita ketemu lagi nggak sih? Pastilah. Pasti. Kan kita ngobrol setiap hari di telepon. Kan beda kalau di sini. Beda. Iya. Oke deh. Thank you banget Sam udah ngobrol. Ya, udah. Ini kayaknya 50 menit deh. Oke deh. Thank you semuanya untuk hari ini. Saksikan video kita selanjutnya dengan by the way, kameranya yang itu loh. Yang ini juga kan ya? Ini yang deket, kan kita mau ngomong ini. Oh iya, boleh juga sih. Terserah deh. Terserah yang mana? Oke. Jadi itu aja teman-teman video kita kali ini bersama Samuel Chris Seberapa Kaya, dan semoga sukses selalu. Sukses selalu juga buat konten-kontennya. Amin. Semoga punya rumah juga seperti halnya dengan Sam. Amin. Yang luar biasa ada liftnya. Semoga mungkin saja apa? Semoga Ina juga bentar lagi bisa jadi dokter beneran. Apoteker. Iya. Kan saya apoteker. Oh iya, aku pikir dokter mah. Tahu nggak bioku apa coba? Saya apoteker bukan dokter. Panggil apoteker. Oh iya. Semoga punya apoteknya sendiri kan. Gitu. Amin. Perusahaan obat lah internasional. Kok gue yang doa sendiri ya? Tapi mungkin itu seru banget kan cerita kita di kali ini. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, subscribe juga Samuel, dan see you guys untuk video selanjutnya. Bye. Bye.